Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria, bidang studi IPS kelas 7. Untuk materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Kalau pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang letak astronomis dan letak geografis, maka ini adalah kelanjutannya. Apa itu sumber daya alam dan kemaritiman? Akan Ibu terangkan semuanya di sini. Sebelumnya, kita akan tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran kali ini. Kita mulai dari yang pertama, potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan, baik dari benda hidup ataupun benda mati, yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam jika dilihat dari bentuk terdiri dari beberapa macam. Ada yang melihat dari sumber daya alam terbagi dua, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ada juga yang melihat dari sumber daya alam yang hayati dan non-hayati. Ada juga yang sumber daya alam dilihat dari biotik dan abiotik. Kita akan lihat yang biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Sumber daya alam abiotik yang berasal dari benda mati, yaitu bahan tambang, air, udara, batu, dan lain-lain. Karena banyaknya sumber daya alam, maka untuk kali ini Ibu akan membahas tentang sumber daya alam, khususnya hutan dan bahan tambang. Apa itu hutan dan apa saja yang terdapat dalam hutan? Mari Ibu akan terangkan. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Salah satu dampaknya adalah Indonesia kaya akan hasil hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar. Luas hutan yang besar tersebut masih banyak dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sementara di daerah Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadinya alih fungsi hutan yang sudah berubah menjadi pertanian dan pemukiman. Alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak juga dijumpai di daerah Sumatera dan Kalimantan. Hutan juga menyimpan kekayaan flora dan fauna dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, beberapa spesies merupakan spesies endemik, artinya hanya terdapat di Indonesia. Hasil hutan apa ya anak-anak? Betul, ya, kayu. Tetapi lainnya kayu apa? Nanti untuk PR ya, carilah macam-macam hasil hutan, terus dikumpulkan. Hutan di Indonesia yang luas dari tahun ke tahun mengalami banyak penurunan. Apa ya kira-kira yang menyebabkan hutan kita menjadi berkurang hasilnya? PR juga ya untuk pertanyaan yang kedua. Manfaat dari hutan. Hutan mempunyai banyak sekali manfaat. Ada yang tahu? Manfaat dan fungsi hutan. Yang pertama, fungsi klimatologis. Contohnya, menjaga keseimbangan iklim sebagai paru-paru dunia. Kedua, fungsi ekologis. Hutan dapat mencegah banjir, menjaga keanekaragaman hayati. Fungsi yang ketiga adalah hidrolis. Hutan dapat menampung air hujan
juga mengatur siklus air di dalam tanah. Keempat, fungsi ekonomis. Dari hasil hutan, manusia dapat menjual. Juga hutan bisa sebagai tempat wisata. Kelima, fungsi habitat. Hutan sebagai tempat tinggal binatang. Yang keenam, fungsi edukasi. Hutan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Anak-anakku, kenapa Indonesia kaya akan hasil tambang? Iya, betul. Karena Indonesia dilihat dari segi geologis. Pernah Ibu terangkan kan? Karena letak Indonesia yang diapit 2 lempeng dan 2 sirkum, berdampak Indonesia banyak memiliki gunung api. Bahkan mendapat sebutan Ring of Fire. Salah satu manfaat Ring of Fire diantaranya Indonesia kaya akan hasil tambang. Apa saja hasil tambang yang ada di Indonesia? Sebutkan ya. Untuk itu nanti ada tugas dari Ibu lagi tentang menyebutkan 10 hasil tambang di Indonesia dan manfaatnya. Hasil-hasil tambang di Indonesia banyak sekali. 1. Minyak bumi dan gas. 2. Emas. 3. Batu bara. 4. Boksit. 5. Nikel. Dan lain-lain. Carilah nanti. Kalian bisa melihat peta persebaran hasil tambang berikut ini. Kita lanjutkan dengan potensi kemaritiman. Kemaritiman adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu kepada pelayaran, pengangkutan, perdagangan, wisata laut, dan lain-lain. Kemaritiman berasal dari kata maritim. Indonesia adalah negara maritim, artinya negara yang berada dalam kawasan laut yang sangat luas. Betul sekali. Luas wilayah Indonesia 2/3-nya berupa lautan, dan itu setara dengan 5,8 juta kilometer persegi. Tentu saja potensi hasil lautnya sangat besar. Apa saja hasil laut Indonesia? Ada yang tahu anak-anak apa hasil laut Indonesia? Betul, iya, bermacam-macam ikan. Apalagi? Iya, mangrove. Iya, rumput laut. Terumbu karang. Betul sekali. Kalian semua sangat pintar. Ibu akan terangkan apa itu mangrove dan terumbu karang. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang terdapat di pesisir pantai. Pada saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Pada umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung atau muara sungai. Apa manfaat hutan mangrove? Hutan mangrove mempunyai manfaat ada 2. Yang pertama, secara ekologis. Hutan mangrove sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biaknya binatang-binatang laut. Juga hutan mangrove bisa menjadi pelindung dari abrasi. Fungsi yang kedua adalah fungsi ekonomi. Dari hasil tanaman mangrove bisa diambil tanamannya, pohonnya, bahkan bisa dijual, bisa dijadikan arang atau dijadikan kertas. Hutan mangrove di Indonesia tidak tersebar secara merata. Hutan yang terbesar ada di Papua, yaitu 3,7 hektar luasnya. Yang kedua di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan dari binatang yang bernama koral. Jadi, karang itu terbentuk dari ribuan koral yang bergerombol membentuk koloni. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Mengapa Indonesia memiliki terumbu karang terluas? Kita cari ya, syarat-syarat terumbu karang berkembang dengan pesat. Apa manfaat terumbu karang? Salah satunya sebagai tempat tinggal ikan dan tempat berkembang biaknya ikan. Bagaimana kita dapat menjaga terumbu karang dan hasil laut Indonesia? Demikian tadi materi pembelajaran tentang sumber daya alam dan kemaritiman. Anak-anak belajar terus ya. Jangan lupa baca buku paket dan kerjakan latihan-latihan dari ibu. Semangat, sampai jumpa, terus jaga kesehatan.